Guru penggerak Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Oke, bertemu lagi bersama saya Imadayatnya Tresna Putra. Saya guru dari SMA Negeri 6 Denpasar. Pada kali ini saya akan menjelaskan sintesis materi untuk modul 2, yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun sintesis materi yang dimaksud yaitu bagaimana keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta pembelajaran dengan teknik coaching. Oke, saya mulai dari pertama, bagaimana sih peran seorang coach sebenarnya. Nah, mengingat kembali pada materi sebelumnya pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dan itu merupakan peran utama sebenarnya seorang coach atau seorang pendidik ya, atau seorang pelatih, di mana kita harus berperan menuntut segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan nanti sebagai anggota masyarakat. Nah, ada 4 komponen atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang coach dalam pelaksanaan coaching nanti dalam pelajaran kita di kelas. Yaitu yang pertama itu keterampilan membangun dasar proses coaching. Kemudian yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi, dan yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, pada keterampilan berkomunikasi ini kita wajib juga memiliki 4 keterampilan komunikasi ya. Yang pertama yaitu komunikasi yang asertif, yaitu komunikasi yang menjaga perasaan lawan bicara sehingga diskusi itu akan menjadi lebih efektif. Kemudian kita wajib sebagai pendengar yang aktif, karena itu tentu kita perlu fokus tentang apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya efektif, itu tentunya untuk melengkapi dan lebih menggali lagi permasalahan yang akan dibicarakan. Kemudian tentunya kita akan memberikan umpan balik yang positif. Nah, coaching itu sendiri merupakan kegiatan percakapan, menstimulasi pemikiran coach dan memperdayakan potensi yang dimiliki oleh coach. Dalam proses coaching, terutama ketika kita berhadapan dengan murid ya, dalam konteks pembelajaran, maka murid itu diberi kebebasan, namun pendidik atau kita sendiri sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif atau terbuka agar murid tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya, sehingga nantinya kekuatan kodrat terpancar dari dalam dirinya. Proses coaching ini bisa dilaksanakan dengan model Tirta ya. Jadi model Tirta ini ada 4 komponen atau 4 tahap, yaitu yang pertama menggali tujuan utama, kemudian yang kedua melakukan identifikasi, yang ketiga mengarahkan untuk melakukan rencana aksi, kemudian yang keempat menentukan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi yang pertama tentu untuk tujuan utama kita akan mengarahkan coach kita untuk fokus pada permasalahan apa yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua baru kita melakukan identifikasi, menggali informasi-informasi terkait nanti permasalahan yang akan dibicarakan oleh coach. Kemudian yang ketiga kita akan mengarahkan coach untuk menentukan apa sih rencana aksi yang akan dia laksanakan untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga itu terkait tanggung jawab, berarti terkait keputusan yang bertanggung jawab, maka kita bisa mengarahkan coach untuk menentukan keputusan yang memang tepat untuk dilaksanakan mengatasi permasalahan tersebut. Itu biasanya dilengkapi dengan mengarahkan apa sih komitmen dari coach untuk menerapkan rencana aksi tersebut, kemudian siapa saja nanti yang membantu coach dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, dan tentunya kita akan mengingatkan juga bagaimana dan kapan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah menerapkan rencana aksi tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara 3 komponen pembelajaran dalam praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu ada 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan penerapan coaching. Jadi ketiga pembelajaran atau praktek ini tentunya sangat berkaitan dengan erat ya. Kalau kita gabungkan itu jadi satu kesatuan, di mana masing-masing komponen itu sangat baik diterapkan atau disisipkan nanti sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Nah, misalkan pada 4 keterampilan dasar seorang coach itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran sosial emosional,
di mana dari membangun dasar, membangun hubungan baik, dan melakukan komunikasi. Itu pada pembelajaran sosial emosional kan kita mengarahkan nanti seorang coach juga memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Itu kan kita mengarahkan untuk membangun keterampilan dasar. Kemudian keterampilan membangun hubungan baik kan terlihat juga dalam pembelajaran sosial emosional, itu pada komponen merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Jadi itu tentu keterampilan yang sangat erat kaitannya dalam proses coaching juga. Nah, tentunya dalam membangun hubungan yang positif kan diperlukan juga keterampilan berkomunikasi yang baik, sehingga nanti diskusi akan lebih terarah dan lebih fokus pada tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya sama dengan pada tahap akhir sosial emosional, itu juga diperlukan keterampilan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jika dikaitkan dengan proses coaching, itu tentunya pada tahap akhir di model Tirta, di pelaksanaan coaching itu tentunya kita juga akan mengarahkan juga murid untuk menentukan keputusan yang memang dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Nah, jika dilihat dari bagian kemarin ya terkait sosial emosional kan, pelaksanaan pembelajaran itu didasari dengan kesadaran penuh atau mindfulness, baru kita mengarahkan atau meningkatkan kompetensi sosial emosional murid seperti kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi, kemudian pengelolaan diri, yaitu pengelolaan emosi dan fokus pada tujuan, kemudian kesadaran sosial, itu bisa berupa empati, kemudian ada keterampilan sosial, itu bentuknya resiliensi atau daya lenting, bagaimana murid nanti akan kemampuannya untuk mengatasi suatu permasalahan, kemudian terakhir bagaimana kita mengarahkan agar murid itu bisa melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu ujungnya atau akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan psikologis untuk anak didik kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi? Nah, jika kita lihat dari keempat komponen keterampilan yang dimiliki oleh seorang coach, tentunya pembelajaran diferensiasi ini sangat erat hubungannya di keterampilan keempat, yaitu bagaimana keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, salah satu cara seorang guru memfasilitasi murid dalam pembelajaran yaitu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu, agar kita bisa mengarahkan bagaimana pembelajaran yang diinginkan oleh murid, bisa melalui minat, kesiapan maupun profil belajarnya. Yang selanjutnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa menggunakan pendekatan konten, proses atau produk, itu tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh murid. Nah, jadi itu tentunya bagaimana hubungan atau sintesis antara proses coaching di pembelajaran sosial emosional dan di pembelajaran diferensiasi. Terima kasih, dalam modul ini saya sangat belajar banyak tentang penerapan pembelajaran yang memang sangat baik dan sangat positif jika diterapkan nanti pada pembelajaran kita di kelas. Tentunya ini memang berdasarkan dari kebutuhan siswa, sehingga potensi yang dimilikinya berkembang dengan sangat baik. Jadi akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Ho.